Halo Kak Yuli dan juga Kak Maha, terima kasih karena sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Terima kasih Kak Ichiro yang telah memberi kesempatan saya sebagai narasumber dalam podcast ini dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih sudah mengundang kami berdua di kesempatan kali ini untuk mengisi podcast. Baik Kak Yuli dan juga Kak Maha, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita ketahui di sini bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang dan dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atau didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia supaya terhindar dari segala bentuk ancaman. Nah, itu terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Terkait dengan hal tersebut mungkin saya minta ke Kak Maha untuk menjelaskan sedikit pendapatnya terkait dengan wawasan kebangsaan bela negara ini. Ya, betul sekali Kak Ichiro. Dua hal ini sangat erat kaitannya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu sejarah singkat pergerakan bangsa kita yang membuktikan para founding father kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Pergerakan kebangsaan Indonesia ditandai beberapa peristiwa penting seperti berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian digerakkannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam situasi kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI sebagai usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, dibentuklah PPKI yang tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar Negara yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Peristiwa penting selanjutnya adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Kemudian terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok hingga mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di depan seluruh rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wah, ternyata sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia ini diperoleh melalui serangkaian proses yang sangat panjang ya oleh pendiri bangsa ini. Pas banget Kak, pergerakan kebangsaan kita ini didasari pada kesepakatan dan pengakuan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita dan selanjutnya mengalami perkembangan secara pesat sehingga menghasilkan 4 konsensus dasar yang mana terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu ada juga beberapa simbol kedaulatan dari bangsa kita yang mana dijadikan sebagai pemersatu, identitas, kebanggaan, serta kehormatan negara kita. Yaitu yang pertama ada bendera Sang Merah Putih, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada lambang negara kita burung Garuda, dan yang terakhir ada lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Itu Kak. Jadi secara tidak langsung perjuangan para pendiri bangsa kita terdahulu sudah menjalankan sikap bela negara ya, di mana mereka rela berkorban dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi bagi bangsanya. Ya, benar sekali Kak Ichiro. Saat ini kita sebagai generasi bangsa harus paham betul tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Seperti yang saya tahu, bela negara memiliki beberapa nilai dasar yang bisa kita terapkan sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air. Aksi bela negara yang dapat kita terapkan salah satunya dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Bangga memakai produk hasil dalam negeri. Contohnya adalah memakai endek seperti yang saya pakai saat ini. Kemudian nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kita harus menerima segala perbedaan yang ada, menghormatinya, dan tidak boleh ada diskriminasi ataupun membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, saya juga pernah mendengar tentang nilai-nilai dasar bela negara ini. Kalau tidak salah ada disebutkan bahwa kita harus setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat kita lakukan seperti memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya benar sekali Kak Ichiro, selain itu masih ada 2 lagi nilai-nilai dasar dari bela negara ini. Yaitu yang pertama, ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, rela berkorban demi bangsa dan negara ini, saat ini itu bukan lagi seperti zaman dahulu di mana kita harus mengangkat senjata untuk memperebutkan kemerdekaan kita. Namun, saat ini hal-hal yang dapat kita lakukan salah satunya dengan berperan aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, contoh konkretnya itu adalah di mana kita bisa
tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Dan yang terakhir Kak, dari nilai dasar bela negara ini ada kemampuan awal bela negara, di mana sebelum kita siap untuk melakukan berbagai hal-hal positif untuk bangsa kita ini, kita harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita sehingga kita siap untuk melaksanakan aksi-aksi bela negara. Nah, salah satu contoh konkretnya itu adalah dengan melakukan senam krida pada hari Jumat di lingkungan kantor kita. Itu Kak. Ternyata banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita ambil dan aktualisasikan dalam kehidupan saat ini sebagai wujud nyata bela negara. Kesimpulannya bahwa kita sebagai generasi zaman sekarang atau generasi muda jangan sampai lupa dengan perjuangan pahlawan kita dulu. Jangan sampai persatuan keutuhan, kemerdekaan, dan persatuan kita runtuh. Kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai seorang ASN, harus menumbuhkan dan memiliki jiwa bela negara sesuai dengan kondisi, situasi, dan zaman sekarang. Wah, tidak terasa sudah di penghujung acara. Menarik sekali pembahasan kita mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara bersama narasumber kita, Kakak Yudi dan juga Kak Maha. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena bisa berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk membahas topik ini. Semoga di lain kesempatan bisa berkumpul lagi membahas topik-topik yang lain. Saya dan narasumber undur diri. Saya tutup podcast ini dengan salam persatuan. NKRI harga mati. Merdeka.